Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali rasanya saya dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Tentu setetes embun maupun sedikit ilmu yang akan kita simak nantinya diharapkan bisa memberikan pencerahan maupun kejernihan dalam berpikir bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan pemirsa, pada episode setetes embun kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yakni komitmen, motivasi, dan kejujuran. Dan pemirsa, komitmen adalah sebuah keterikatan dan janji untuk melakukan sesuatu. Komitmen berhubungan erat dengan motivasi, kejujuran. Karena tanpa adanya motivasi dan kejujuran, maka komitmen tidak akan pernah terlaksana. Di dalam komitmen tentu ada tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Tentu dalam Islam memandang bahwa komitmen adalah bagian dari wasilah atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Karena itulah komitmen untuk ketakwaan dan kebaikan menjadi bagian dari akhlak mulia yang tentu diajarkan oleh Islam. Dan pemirsa, tentu untuk memahami tema kita lebih dalam telah hadir bersama kita di studio kali ini yakni Ustadz Badrut Tamam MHI yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di Jember 1 TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kali ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. saja. Tentu aktivitas keseharian tetap berjalan dengan lancar ya Ustadz. Alhamdulillah dengan dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, berkaitan dengan tema kita pada episode kali ini mengenai komitmen yang merupakan sebuah janji atau keterikatan kita terhadap tujuan atau ketika hendak melakukan sesuatu. Kami beri waktu Ustadz untuk memberikan pemaparan lebih dalam bagi kita dan juga pemirsa sekalian. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jember 1 TV dan juga presenter kita Mbak Pia, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat 3 tema sekaligus ya, karena ini berkaitan, yaitu tentang masalah komitmen, motivasi, dan sebuah kejujuran. Secara teori, 3 hal ini merupakan bagian dari prinsip hidup kita di dunia. Ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka seseorang harus memiliki komitmen, harus memiliki motivasi, dan juga harus memiliki sebuah kejujuran. Ya, ini secara teori seperti itu. Artinya, seseorang yang sukses itu tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Ya, tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Namun tidak berlaku sebaliknya. Artinya tidak setiap orang yang memiliki komitmen, tidak setiap orang yang memiliki motivasi, dan juga tidak setiap orang yang memiliki kejujuran itu pasti sukses. Ya, akan tetapi setiap orang sukses pasti memiliki salah satu atau seluruh dari 3 hal ini. Ya. Jika ada orang berhasil tidak memiliki 3 hal ini, itu namanya kebetulan. Dan kebetulan itu di luar konsep teori. Ya, secara otomatis itu istilah teman-teman itu 1001. Ya, 1001 itu artinya 1000 kali mencoba, 1 kali pernah kebetulan. Ya, 1000 orang melakukan, 1 orang baru berhasil melalui cara kebetulan itu. Dengan demikian kebetulan itu tidak masuk dalam ranah teori. Ya, tidak masuk dalam ranah teori. Islam menganggap bahwa komitmen itu adalah bagian dari al-wa'du atau al-ahdu atau al-mithaq. Ya, juga bisa masuk dalam kategori ikrar. Ikrar itu sebuah pengakuan atau sebuah janji ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, komitmen dalam bahasa kita. Di dalam Al-Quran, ya, kata al-wa'du itu diulang ya, sebanyak 124 kali. Ya. Sementara kata al-ahdu itu diulang sebanyak
61 kali. Sedangkan al-mitsaq itu diulang sebanyak kalau tidak keliru 32 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat memperhatikan terhadap yang namanya komitmen itu. Ya, komitmen itu adalah sebuah keterikatan, ya, sebuah janji. Ya, sebuah janji baik kepada diri sendiri atau bersama orang lain. Karena itulah komitmen itu ada dua. Ada komitmen yang bersifat internal, ada juga komitmen yang bersifat eksternal. Komitmen yang bersifat internal itu artinya komitmen dalam dirinya sendiri. Kita komitmen ya bersikeras ya sebenarnya bersikeras yang dimaksud bukan keras hati, tidak, tapi kita yang dimaksud adalah kita berusaha ya berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan suatu hal, untuk sukses dalam bidang sesuatu ya. Juga ada yang disebut dengan komitmen eksternal, yaitu komitmen yang bersama orang lain ya, kolektivitas ya, diri sendiri juga bersama orang lain. Akan tetapi komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Seseorang yang berkomitmen terhadap dirinya sendiri sudah mantap komitmennya, baru bisa tersalurkan komitmen bersama orang lain. Jika komitmen dalam dirinya sendiri saja tidak kuat, rapuh, maka susah ya, akan sulit komitmen itu dibangun bersama orang lain. Karena itulah komitmen itu harus mantap di dalam dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang komitmennya sudah kuat, tertancap dalam dirinya sendiri, ini akan mudah ya, akan berjalan dengan sendirinya ya, akan berjalan natural. Komitmen itu juga bersama orang lain ya. Dan komitmen itu tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicurangi ya. Karena jika komitmen ini dicurangi, maka kesuksesan itu tidak akan tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi. Motivasi itu artinya dorongan ya, motivasi itu artinya dorongan. Dan ini juga ada dua hal ya, bisa saja internal, juga bisa saja eksternal. Motivasi yang bersifat internal itu artinya seseorang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan hal ya, karena melihat ya, bisa saja mengalami sebuah kejadian, bisa saja melihat orang lain ya, juga bisa terketuk hatinya ya, untuk melakukan suatu hal. Sementara motivasi yang bersifat eksternal itu motivasi yang dari luar, bisa saja berbentuk nasihat ya, atau mengamati kejadian orang lain sehingga termotivasi. Bisa juga motivasi itu berbentuk sanksi, hanya saja semuanya tidak ada jaminan ya. Termasuk motivasi yang melalui jalur sanksi ini, seseorang ya, tidak selamanya dijamin pasti suksesnya, karena kadang-kadang angin-anginan begitu ya. Ketika sanksi sudah kendor ya, sudah tidak ada ya, kemudian motivasi pun juga ikut kendor. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran ya. Kejujuran itu bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam dan hukumnya wajib ya. Kejujuran itu tertanam dalam jiwa kita ya. Kita memiliki sifat jujur. Sebenarnya semua manusia itu memiliki sifat jujur ya. Andai kata pun ada orang yang melakukan aturan Allah, melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, sebenarnya dia jujur terhadap dirinya bahwa itu adalah pelanggaran. Ada orang yang mencuri, sebenarnya jujur pada dirinya sendiri bahwa mencuri itu tidak baik ya. Ada orang tidak melakukan perintah Allah, tidak sholat, sebenarnya dia tahu bahwa tidak sholat itu adalah bagian dari larangan Allah. Sholat itu perintah Allah, dan orang yang tidak melakukan sholat akan diancam masuk neraka oleh Allah. Sebenarnya jujur ya. Cuma ya mengkhianati terhadap kejujuran dirinya sendiri ya. Kemudian dia tidak sholat, dia mencuri ya, dia minum minuman keras dan sebagainya. Sebenarnya ada tertanam kejujuran, dan itu sudah dimiliki oleh semua individu ya. Karena itulah kejujuran itu bisa saja tertanam dari dirinya sendiri, dan juga kejujuran kepada orang lain. Jadi jujur kepada dirinya sendiri dan juga jujur juga kepada orang lain. Jadi kalau istilah saya, internal dan eksternal. Jujur kepada dirinya sendiri dan jujur kepada orang lain. Nah, masing-masing, baik jujur kepada dirinya sendiri ataupun jujur kepada orang lain, ini sangat penting seluruhnya. Bukan berarti jujur kepada dirinya sendiri lebih penting daripada jujur kepada orang lain, tidak. Karena jujur kepada diri sendiri itu akan mengarahkan seseorang untuk berbuat baik. Sementara jujur kepada orang lain ini akan mengarahkan tidak merugikan kepada orang lain. Nah, ini keduanya sama-sama penting ya, dan ini adalah merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga prinsip ini ya, ini adalah komitmen, kemudian motivasi dan kejujuran harus tertanam dari seseorang semenjak awal
Ya. Semenjak awal dan ketika kita memiliki saudara yang masih kecil, memiliki anak yang masih kecil, memiliki sahabat yang masih kecil, tanamkan 3 prinsip ini, ya, yaitu prinsip komitmen, prinsip motivasi, dan prinsip kejujuran. Ya. Motivasi terkadang itu datang dari orang lain, ya. Dan kita ingin melakukan hal yang sama. Ketika melihat seorang yang sukses, misalnya, kita termotivasi untuk menjadi orang sukses. Ya, walaupun proses kadang-kadang berbeda. Ada seseorang yang melihat orang lain sukses, ya, kaya, banyak uangnya, karena dia bisa memodifikasi, misalkan memodifikasi barang-barang bekas, kemudian diolah sehingga menjadi barang jadi dan ditawarkan di beberapa media sosial sehingga dia mendapatkan keuntungan dari kreativitasnya tersebut. Ada orang lain yang melihat tersebut, ini orang ini sukses, ya, dengan memodifikasi barang-barang bekas, kemudian hingga menjadi layak untuk digunakan kembali. Nah, dia termotivasi untuk melakukan hal yang sama, misalnya dengan cara saya mempunyai keahlian menulis, ya, mempunyai keahlian bakat menulis. Kemudian dengan menulis dia kirim beberapa artikel ke media sosial dan sebagainya, dan ia pun akan sukses mendapatkan uang. Ya. Ini kesuksesan yang diraih, ya, dengan jalur yang berbeda, termotivasi dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian motivasi ini adalah bagian, ya, dari hal yang penting dalam karakter manusia, ya, termasuk juga tadi komitmen. Ya, komitmen itu adalah harus dibangun kesepahaman apabila bersama dengan orang lain. Sebuah tujuan tidak akan pernah tercapai ketika bersama orang lain itu tidak ada komitmen. Ya, saya ingin ke timur, ya, berkomitmen ingin ke timur, sementara yang satunya berkomitmen ke barat. Ini tidak akan bisa, ya, tidak akan pernah bertemu. Tapi komitmen itu bisa, keberhasilan itu bisa sama, bisa sukses dengan komitmen bersama, ya, dan tujuannya yang sama. Demikian pengantar Mbak Pia yang dapat kami sampaikan. Baik Ustadz, luar biasa sekali pengantar yang cukup memberikan kita pencerahan tentunya. Namun Ustadz, kita tahu bahwa komitmen tadi merupakan salah satu bagian yang menjadi wasilah atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu sebenarnya asal hukum berkomitmen menurut Islam itu bagaimana Ustadz? Sebenarnya 3 hal itu, yaitu komitmen, kemudian motivasi dan kejujuran adalah 3 prinsip, ya. Karena itulah tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lainnya. Namun hukum asalnya berbeda. Untuk komitmen dan motivasi, hukum asalnya adalah mubah. Artinya boleh-boleh saja orang berkomitmen, orang memiliki motivasi, itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, mubah. Sementara untuk kejujuran, hukum asalnya adalah wajib. Jadi jujur itu adalah sesuatu yang wajib. Namun apabila ada hal yang menjadi motif berbeda, maka hukumnya pun juga menjadi berbeda. Karena 3 prinsip ini adalah merupakan sarana atau wasilah. Ya, di dalam qawaid fikih itu ada sebutan lil wasail hukmul maqasid. Ya, jadi perantara itu sama hukumnya dengan tujuannya. Kalau ada seseorang yang memiliki tujuan ingin menjadi orang baik, nah, menjadi orang baik itu hukumnya wajib. Karena itulah berkomitmen untuk menjadi orang wajib, hukumnya juga wajib. Ya, memotivasi diri untuk menjadi orang baik, hukumnya juga baik, ya, juga menjadi wajib saat itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah baik. Tapi sebaliknya ada orang berkomitmen, ya, mempunyai tujuan menjadi orang jahat. Ya, ada orang menginginkan menjadi orang jahat. Ya, saya sudah berkomitmen untuk menjadi orang jahat. Maka dengan demikian komitmen itu hukumnya juga haram. Kenapa? Karena menjadi orang jahat hukumnya haram. Begitu juga dengan motivasi, ya, motivasi untuk menjadi orang jahat hukumnya menjadi haram. Tapi hukum aslinya adalah mubah. Ya, demikian Mbak Pia. Baik Ustaz, tentunya sedikit pencerahan mengenai hukum tadi bisa memberikan kita motivasi untuk lebih kembali meluruskan niat tentunya untuk melakukan sesuatu ke depan. Namun Ustadz, bagaimana, apakah komitmen itu juga merupakan hanya dimiliki oleh seorang makhluk, hanya dilakukan oleh makhluk? Artinya apakah Allah itu tidak pernah berkomitmen akan suatu hal? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Mbak Pia. Jika kita mengartikan bahwa komitmen itu adalah sebuah janji, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga pernah berkomitmen. Ya, misalnya di dalam sebuah ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kufara nar jahannam khalidina fiha. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, berkomitmen bahwa orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan dan juga orang-orang kafir, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini adalah komitmen Allah. Dan Allah tidak akan
melanggar komitmennya itu. Orang munafik, laki-laki, perempuan, dan juga orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ya. Juga beberapa ayat lain, misalnya ayat lain diantaranya juga Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Allah akan memberikan, Allah berjanji bahwa orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah dua komitmen yang akan dilakukan oleh Allah. Orang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga dan orang kafir, orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana andai kata misalnya orang munafik ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala kelak diampuni oleh Allah dan bisa masuk surga? Ya, orang munafik akhirnya dia insaf dan masuk surga. Apakah berarti Allah mengingkari atau mengkhianati komitmennya? Tidak. Itu adalah bagian dari Rahman dan Rahim Allah, bagian dari kasih sayang Allah. Dan ketika ada orang munafik sudah menjadi mukmin kembali, maka namanya tidak berstatus sebagai orang munafik lagi, tapi statusnya adalah sebagai orang mukmin kembali. Karena itulah tidak menyalahi komitmen Allah sendiri, dan Allah adalah pasti melaksanakan ya, apa yang menjadi komitmennya, dan itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, menarik sekali tadi jawabannya. Ada sedikit poin yang mungkin bisa kita kulik lagi lebih dalam mengenai ketika Allah itu akan memaafkan orang munafik menjadi orang mukmin. Apakah hal itu menjadi peluang kita? Bagaimana caranya atau tips untuk bisa menjadi orang mukmin seperti itu? Bagaimana mendapat rahman dan rahim Allah tentunya? Ya, itu sebenarnya kaitannya dengan hidayah ya. Seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang asalnya ahli maksiat, seseorang yang asalnya orang yang serakah, orang yang nakal, orang yang jauh dari Allah, itu akan mendekat kepada Allah. Nah, ada beberapa tips misalnya yang ditawarkan oleh ulama bagaimana orang itu supaya bisa mendapatkan hidayah ya. Di antaranya adalah disuruh mendekat kepada ulama. Ya, dengan mendekat kepada ulama maka hidayah itu akan mudah ya, mendapatkan, seseorang akan mudah mendapatkan hidayah karena dia mendekat terhadap orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ulama, karena yang dimaksud adalah ahli agama ya. Dengan kita mendekat kepada ulama, kita akan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan kalam-kalam yang baik ya, mendengarkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pencerahan yang baik, sehingga hidayah Allah pada saat itu akan mudah ya. Walaupun ada orang yang nakal ya, ada orang yang ahli maksiat tapi mendekat kepada ulama, ini akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui hidayah itu adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah tentunya untuk menerima hidayah tersebut. Lalu Ustadz, bagaimana tentang motivasi itu sendiri? Apakah kita harus menentukannya secara konkret di awal sebelum memulai sesuatu, ataukah motivasi itu hanya kita butuhkan ketika kita dalam kondisi yang down, kendor, lemah, dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya motivasi itu harus muncul semenjak awal. Ya, semenjak awal motivasi itu sudah harus ada. Ya. Bukan menunggu kendor, tidak. Ya, memang itu bagian dari hal yang biasa dilakukan manusia. Ya. Bagian hal yang biasa terjadi pada manusia adalah dia baru termotivasi dan membutuhkan motivasi dari orang lain ketika ada hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri, kendor misalnya, maka dia butuh dimotivasi oleh orang lain. Ya, sebenarnya jiwa yang kuat itu adalah jiwa yang bangkit tanpa harus dimotivasi oleh orang lain, tapi termotivasi dari dirinya sendiri. Itu jiwa yang kuat. Tapi terkadang ada juga ya, seseorang membutuhkan motivasi dari orang lain, membutuhkan dukungan dari orang lain ya. Dan itu tidak mustahil, dan itu wajar-wajar saja karena kita adalah manusia biasa ya. Ada dua hal yang sering dialami oleh manusia. Dua hal itu, yang pertama adalah terkadang ya, orang itu menjadi sombong ketika sukses ya, dan terkadang menjadi putus asa ketika tidak sukses. Ini adalah dua penyakit yang dimiliki oleh manusia. Ada orang yang ketika sukses dia menjadi gagah, menjadi gawat, merasa sudah hebat ya. Dan itu banyak orang yang mengalami seperti itu ya. Dan terkadang ada orang yang menjadi putus asa ketika tidak sukses. Nah, dalam masalah yang kedua inilah kita membutuhkan motivasi, baik internal ataupun eksternal. Cuma motivasi eksternal dari luar itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Karena itulah motivasi itu jangan menunggu kendor seharusnya ya. Kalau sudah memiliki semangatnya kemudian dimotivasi, akan semakin cepat jalannya ya. Seseorang yang kendor semangatnya dimotivasi akan menjadi bangkit kembali. Nah, itulah pentingnya adanya motivasi tadi itu ya. Namun Ustadz, mungkin banyak sekali di sekitar kita, masyarakat utamanya, netizen mungkin, ketika kita melihat
ada kasus beberapa orang yang mungkin dalam hidupnya sedang dalam titik terendah, dan mereka dengan mudahnya menjudge bahwa orang tersebut adalah orang yang lemah imannya. Padahal motivasi tentunya tidak hanya bangkit dari iman saja, namun juga dukungan eksternal. Betul. Dukungan dari orang lain sangat berperan. Betul. Maka dari itu mungkin menjadi kesadaran bagi kita sendiri untuk sama-sama merangkul saudara-saudara kita di luar sana. Dan Ustadz, apakah ada sebuah data sejarah yang pernah dilakukan oleh Nabi maupun ulama dalam hal memotivasi umat? Ya, dalam data sejarah banyak sekali. Rasulullah dalam memotivasi sahabat-sahabatnya dan termasuk memotivasi umatnya itu memiliki banyak cara. Di antaranya adalah dengan memberikan pujian. Ini pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Itu suatu ketika, ini hadisnya sebenarnya panjang, ya, hadisnya panjang sekali, cuma saya singkat. Suatu ketika di tempat gembalaan ini datanglah Rasulullah bersama Abu Bakar dalam kondisi kehausan. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan kambingnya kepada Rasulullah dan mengikhlaskan supaya susunya diperah, susu kambing itu diperah dan diminum oleh Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar. Pada saat itu kemudian melihat mukjizat Rasulullah, bagaimana kambing itu tiba-tiba banyak susunya dan tiba-tiba kempes. Ya, dan ini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ajari saya tentang Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa annaka ghulamun mu'allam, engkau adalah seorang anak yang cerdas. Ini kemudian memotivasi Abdullah bin Mas'ud untuk menghafalkan Al-Quran, dan pada saat itu dari lisan Rasulullah bisa dihafal sebanyak 70 surat. Ya, ini diantara motivasi. Kemudian ada pula motivasi yang dilakukan oleh ulama, misalnya ya, ada seorang laki-laki yang sudah waktunya untuk menikah, tapi ternyata ia tidak mau menikah dengan alasan bahwa takut khawatir ya tidak bisa menafkahi keluarganya karena dia hidup dalam kondisi kesederhanaan. Sehingga dia mempunyai pikiran beginilah, saya ngurus pribadi saya saja seperti ini tidak mampu, bagaimana saya andai kata punya istri dan anak ya. Kemudian ini menjadi masalah bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya pun resah karena anaknya yang sudah waktunya menikah tapi tidak juga mau menikah. Akhirnya datanglah ya, seorang ulama kepada pemuda ini dan menyampaikan bahwa mengapa engkau tidak mau menikah ya? Ya karena saya khawatir saya tidak bisa memberikan nafkah ya, kepada istri dan anak saya, karena saya ini orang yang fakir miskin, saya sudah berusaha tapi saya selalu gagal. Nah, kemudian ulama ini menyampaikan bahwa ya, andai kata rizkimu itu 50%, rizki istrimu 50%, kalian hidup dalam sebuah rumah tangga, maka dikumpulkan menjadi rizkinya menjadi 100%. Jangan khawatir untuk tidak mampu memberikan makan kepada keluarga. Kemudian pemuda ini pun menikah ya, dengan motivasi yang diberikan oleh ulama tersebut, dan alhamdulillah sukses ya, karena tidak boleh kita berputus asa, itu tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kita jangan sampai berputus asa, jangan sampai terlalu khawatir dengan masa depan kita. Ya, betul. Tentunya sudah ada Allah yang mengatur. Oke, betul Ustaz. Lalu Ustaz, apakah ada tips bagi kita agar bisa selalu menjunjung tinggi kejujuran dan selalu bisa bersikap jujur? Ya. Ini sangat penting ya. Untuk berbuat jujur ya, kita harus menyadari bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu dibutuhkan oleh setiap orang. Yang kedua, kita harus merasakan bahwa jujur itu akan menguntungkan kepada diri kita sendiri dan juga menguntungkan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus paham dan meyakini bahwa dikhianati, ya, dibohongi, dikadali, itu tidak akan diinginkan oleh semua orang. Ya. Jika kita tidak mau dibohongi oleh orang lain, ya, maka selayaknya kita berbuat jujur. Jangan membohongi orang lain. Ketika kita tidak mau dikadali oleh orang lain, jangan mengkadali orang lain. Ya, seperti itu. Jadi semua orang tidak mau dibohongi. Karena itulah kita jangan membohongi orang lain, karena kita pun sendiri juga tidak mau untuk dibohongi. Kita penting untuk berbuat jujur. Kenapa? Karena kita senang andai kata ada orang jujur kepada kita, otomatis kita akan berbuat jujur juga kepada orang lain. Ya, seperti itu. Walaupun jujur itu terkadang menyakitkan ya Ustaz. Kita harus dituntut selalu jujur. Walaupun jujur ya seperti obat. Menyakitkan tapi menyembuhkan tentunya. Betul. Lalu Ustaz, hubungan antara kejujuran dalam hati dengan tingkah laku kita itu bagaimana?
Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita masing-masing orang ini sudah memiliki kejujuran yang tertanam dalam diri kita sendiri. Hanya saja tingkah laku kita kadang mengkhianati kejujuran yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya orang itu tahu bahwa mengganggu orang itu adalah tidak baik. Ya. Karena kita pun juga tidak mau diganggu oleh orang. Kita jujur dalam hati kita bahwa itu adalah tidak benar. Tapi terkadang tingkah laku kita itu menjadi tidak sesuai dengan kejujuran apa yang kita miliki. Ya. Karena itulah bagaimana hubungannya, seharusnya ada korelasi, ada hubungan yang erat antara kejujuran yang sudah ada dalam hati kita dan tingkah laku kita. Ya. Seharusnya kita sudah sadar bahwa kejujuran itu penting, ya, terhadap diri kita dan juga kepada orang lain, dan sehingga kita melakukan hal yang juga menguntungkan terhadap orang lain. Jadi jujur itu tidak hanya ada dalam hati, tapi juga diaplikasikan dalam bentuk tindakan. Ya, tidak cukup hanya jujur untuk dirinya sendiri, kemudian tindakannya tidak sesuai dengan kejujuran. Itu tidak benar juga. Seperti yang Ustadz paparkan di awal tadi bahwa kejujuran tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada orang lain. Kepada orang lain. Ya. Kemudian Ustadz, apa saja hal-hal yang dapat merusak komitmen, motivasi, serta kejujuran itu sendiri? Ya, memang ada hal yang dapat merusak 3 hal ini. Ya. Di antaranya adalah ketidaksuksesan. Ketidaksuksesan itu dapat menghancurkan komitmen, dapat menghancurkan motivasi, dan juga dapat menghancurkan kejujuran. Kita sudah berkomitmen, ya. Kita sudah termotivasi untuk melakukan suatu hal yang kita anggap itu penting bagi kita, dan kita jujur melakukannya, itu tulus ikhlas melakukannya, tapi ternyata itu tidak sukses. Nah, ini terkadang menghancurkan 3 pondasi prinsip manusia itu. Bagaimana solusinya? Ya, kita mempunyai pikiran, ya, kita mempunyai tindakan, dan kita mempunyai hal bahwa kita, apa yang kita lakukan adalah dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah, ya, yang sering kita ketahui itu bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, kita harus memulai dan mencoba lagi. Andai kata pun sudah diulang berkali-kali ternyata belum sukses juga, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang menjadi pilihan Allah itu adalah terbaik. Hanya saja mungkin kita tidak mengetahui apa rahasia Allah di balik itu. Ya. Apapun yang terjadi pada kita, sudah mencoba berkali-kali ternyata tidak sukses juga. Ya. Itulah pilihan Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang menjadi pilihan Allah itulah yang terbaik. Ya. Pasti itu yang terbaik untuk kita semua. Terkadang kita hanya jengkel saja karena tidak sukses itu, tapi Allah lebih mengetahui tentang itu. Ya. Betul. Dan Ustaz, ternyata memang takdir Allah itu tidak semudah itu bahkan kita terima. Tapi tentunya rencana Allah akan lebih baik daripada rencana kita. Betul. Maka dari itu, walaupun cita-cita kita, harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai yang apa kita harapkan, jangan sampai kita memudarkan rasa percaya kita kepada Allah tentunya, Ustaz. Betul. Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita dalami terkait tema komitmen, motivasi, dan kejujuran kali ini. Namun lagi-lagi kita terbatas oleh waktu yang hanya 1 segmen kali ini. Namun tentunya semoga pahala terus mengalir kepada mereka-mereka yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya kepada Ustadz Badrut Tamam yang sudah berkenan hadir pada episode kali ini. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa, tentunya semoga kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak akan pernah pudar dalam iman kita, rasa percaya itu sendiri kepada Allah. Dan tentunya dalam hidup kita tidak bisa lepas dari komitmen, motivasi, dan kejujuran. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program acara Setes Embun kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dan akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.